Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, BP 18 10 53 10 09, jurusan akuntansi, Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama itu creating the context diagram, yang kedua itu drawing diagram, yang ketiga itu creating child diagram, yang keempat tuh checking diagram for error. Baiklah, yang pertama itu membuat diagram konteks, itu dengan pendekatan top down. Untuk membuat diagram pergerakan data, DFD bergerak dari umum ke khusus. Diagram pertama membantu analisis sistem untuk memahami pergerakan data dasar, tetapi sifat umumnya membatasi kegunaannya. Diagram konteks awal harus berupa gambaran umum, termasuk masukan dasar, sistem umum, dan keluaran. Diagram ini akan menjadi diagram yang paling umum, memberikan gambaran menyeluruh tentang pergerakan data dalam sistem dan konseptual sistem seluas mungkin. Diagram konteks adalah level tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya berisi satu proses, mewakili keseluruhan sistem. Prosesnya dibagi angka 0, semua entitas eksternal ditampilkan pada diagram konteks, serta aliran data utama ke dan dari mereka. Diagram tidak berisi penyimpanan data apapun dan cukup sederhana untuk dibuat. Setelah entitas eksternal dan aliran data ke dan dari mereka diketahui analis. Yang selanjutnya yaitu menggambar diagram 0, itu tingkat berikutnya. Lebih detail daripada yang diizinkan diagram konteks dapat dicapai dengan meledakkan diagram. Input dan output yang ditentukan pada diagram pertama tetap konstan di semua diagram berikutnya. Sisa dari diagram asli bagaimanapun meledak menjadi close up yang melibatkan 3 hingga 9 proses dan menunjukkan penyimpanan data dan aliran data tingkat rendah yang baru. Efeknya adalah mengambil kaca pembesar untuk melihat diagram data asli. Setiap diagram meledak harus menggunakan hanya satu lembar kertas. Dengan meledakkan DFD menjadi subproses, analisis sistem mulai mengisi rincian tentang pergerakan data. Penanganan pengecualian diabaikan untuk 2 atau 3 tingkat pertama diagram aliran data. Diagram 0 adalah ledakan diagram konteks dan dapat mencakup hingga 9 proses. Memasukkan lebih banyak proses pada level ini akan menghasilkan diagram yang berantakan, yang sulit dipahami. Setiap proses diberi nomor dengan bilangan bulat. Biasanya dimulai dari pojok kiri atas diagram dan terus ke pojok kanan bawah. Penyimpanan data utama dari sistem mewakili file master dan semua entitas eksternal serta pada diagram yang kedua secara skematis mengilustrasikan diagram konteks dan diagram 0. Untuk contoh dari diagram 0 the next level, yaitu yang pertama, mulailah dengan aliran data entitas di input. Ajukan pertanyaan seperti ini. Apakah yang terjadi dengan data yang masuk ke sistem? Apakah itu disimpan? Apakah itu masukan untuk beberapa proses? Yang kedua itu, bekerja mundur dari aliran data keluar. Periksa bidangan keluaran dokumen atau layar. Apakah dihitung atau disimpan file? Misalnya, jika output adalah paycheck, nama karyawan dan alamat, akan tetapi di file karyawan jam kerja akan direkam waktu, dan kotor pembayaran serta pengurangan akan dihitung. Setiap file dan catatan akan dihubungkan dengan proses yang penghasilan gaji. Yang ketiga itu, memeriksa aliran data ke dari penyimpanan data. Tanyakan proses apa yang memasukkan data ke dalam penyimpanan atau proses apa yang menggunakan data. Perhatikan bahwa penyimpanan data digunakan dalam sistem yang Anda kerjakan mungkin diproduksi oleh sistem yang berbeda.
Jadi sudut pandang Anda mungkin tidak ada aliran data penyimpanan data. Yang keempat itu analisis proses diidentifikasi dengan baik. Lihatlah data masukan apa yang dibutuhkan proses dan keluaran apa yang dihasilkannya. Kemudian hubungkan input dan output ke penyimpanan data dan entitas yang sesuai. Yang kelima, catat setiap area fuzzy di mana Anda tidak yakin apa yang harus dimasukkan atau input atau output apa yang diperlukan. Kesadaran akan area masalah akan membantu Anda merumuskan daftar pertanyaan untuk wawancara lanjut dengan pengguna kunci. Baiklah, yang selanjutnya yaitu membuat diagram anak, yaitu tingkat yang lebih detail. Setiap proses pada diagram 0 pada gilirannya dapat diledakkan untuk membuat diagram anak yang lebih detail. Proses pada diagram 0 yang meledak disebut proses induk, dan diagram yang dihasilkan disebut dengan diagram anak. Aturan utama untuk membuat diagram anak, menyeimbangkan vertikal, menyatakan bahwa diagram anak tidak dapat menghasilkan keluaran atau menerima masukan yang tidak juga diproduksi atau diterima oleh proses induk. Semua aliran data masuk atau keluar dari proses induk harus ditampilkan mengalir masuk atau keluar dari diagram anak. Diagram anak akan diberi nomor yang sama dengan proses induknya. Pada diagram 0 sebagai contoh, proses 3 akan meledak menjadi diagram 3. Proses pada diagram anak diberi nomor menggunakan nomor proses induk, titik desimal, dan nomor unik untuk setiap proses anak. Pada diagram 3, proses akan diberi nomor 3.1, 3.2, 3.3, dan seterusnya. Konvensi ini memungkinkan analisis untuk melacak serangkaian proses melalui berbagai tingkat ledakan. Jika diagram 0 menggambarkan proses 1, 2, dan 3, diagram anak 1, 2, dan 3 semuanya berada pada level yang sama. Entitas biasanya tidak ditampilkan pada diagram anak di bawah diagram 0. Aliran data yang sesuai dengan arus induk disebut dengan aliran data antarmuka dan ditampilkan sebagai panah dari atau ke dalam area kosong diagram anak. Jika proses induk memiliki aliran data yang menghubungkan ke penyimpanan, diagram anak juga dapat menyertakan penyimpanan data. Selain itu, diagram tingkat yang lebih rendah mungkin berisi penyimpanan data yang tidak ditampilkan pada proses induk. Misalnya file yang berisi tabel informasi seperti tabel pajak atau file yang menghubungkan dua proses pada diagram anak dapat disertakan. Aliran data kecil seperti garis kesalahan dan dapat dimasukkan pada diagram anak tetapi tidak pada induknya. Proses mungkin atau mungkin tidak meledak tergantung pada tingkat kerumitannya. Ketika suatu proses tidak meledak, itu tidak dikatakan primitif secara fungsional. Disebut proses primitif. Logika ditulis untuk mendeskripsikan proses-proses ini. Baiklah, yang selanjutnya memeriksa diagram untuk melihat kesalahan. Beberapa kesalahan umum terjadi saat menggambar diagram aliran data adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, lupa memasukkan aliran data atau mengarahkan panah ke arah yang salah. Sebuah contoh adalah proses digambarkan yang menunjukkan sebuah aliran data sebagai input atau output. Setiap proses mengubah data dan harus menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Jenis kesalahan ini biasanya terjadi ketika analis lupa memasukkan aliran data atau menempatkan panah yang menunjukkan ke arah yang salah. Proses 1 pada gambar di bawah ini yaitu hanya berisi input karena panah Grosbeck menunjukkan ke arah yang salah. Kesalahan ini juga mempengaruhi proses 2, calculate while holding amount, yang juga kehilangan aliran data yang mewakili input untuk tarif pemotongan dan jumlah tanggung jawab.
Yang kedua itu menghubungkan penyimpanan data dan entitas eksternal secara langsung satu sama lain. Penyimpanan data entitas yang ikatan mungkin tidak terhubung satu sama lain. Penyimpanan data dan entitas eksternal harus terhubung hanya dengan suatu proses. File tidak berinteraksi dengan file lain tanpa bantuan program atau orang yang memindahkan data. Jadi employee master tidak dapat langsung menghasilkan periksa. Entitas eksternal tidak bekerja secara langsung dengan file. Misalnya entitas ingin pelanggan mengobrak-abrik file master pelanggan. Dengan demikian employees tidak membuat employees time file. Dua entitas eksternal yang terhubung langsung menunjukkan bahwa mereka ingin berkomunikasi satu sama lain. Koneksi ini tidak disertakan pada diagram aliran data, kecuali jika sistem memfasilitasi komunikasi. Memproduksi laporan adalah untuk dari jenis komunikasi ini, namun suatu proses masih harus diselingi antara entitas untuk menghasilkan laporan. Yang ketiga, proses pelabelan atau aliran data yang salah. Periksa diagram aliran data untuk memastikan setiap objek atau aliran data diberi label dengan benar. Suatu proses harus menunjukkan nama sistem dan menggunakan format kata kerja, kata sifat, kata benda. Setiap aliran data harus dijelaskan dengan kata benda, termasuk lebih dari 9 proses pada diagram aliran data. Yang keempat, termasuk lebih dari 9 proses pada diagram aliran data. Memiliki terlalu banyak proses membuat diagram berantakan, membingungkan untuk dibaca, dan menghalangi daripada meningkatkan komunikasi. Jika dari 9 proses terlibat dalam suatu sistem, kelompokkan beberapa proses yang bekerja bersama ke dalam subsistem dan tempatkan dalam diagram anak. Yang kelima yaitu menghilangkan aliran data. Periksa diagram Anda untuk lihat aliran linear, yaitu aliran data yang di dalamnya setiap proses hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran, kecuali dalam kasus diagram aliran data anak yang sangat rinci. Aliran data linear agak jarang, kehadirannya biasanya menunjukkan bahwa diagram memiliki aliran data yang hilang. Yang keenam itu membuat dekomposisi atau ledakan yang tidak seimbang dalam diagram anak. Setiap diagram anak harus memiliki aliran data masukan dan keluaran yang sama seperti proses induk. Pengecualian untuk aturan ini adalah keluaran minor, seperti garis kesalahan yang hanya disertakan pada diagram anak. Diagram aliran pada gambar di samping yaitu perhatikan dengan benar bahwa meskipun aliran data tidak linear, Anda dapat dengan jelas mengikuti jalur langsung dari entitas sumber ke entitas tujuan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.